this road, it takes me home where skies are blue. I walk this road because I know it leads to you. Salam sejahtera buat kita semua. Kami berjumlah 12 orang mewakili anak kami Jackson. Kami boleh datang di sini sebagaimana apa yang anak kami Jackson nyatakan selama ini, bahwa cintanya berada di sini, menyatakan diri kepada keluarga besar di tempat ini. Karena itu sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kami, hendaklah diizinkan untuk kami boleh menyampaikan doa kepada Tuhan sebagai bagian bahwa Tuhanlah yang memberi cinta itu bagi kita semua, keluarga dan sesama. Silakan. Baik, mari kita semua berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, di jam sore ini ya Tuhan, kami tahu bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Engkau telah memberi cinta bagi anak kami Jackson, dan ia boleh menyatakan cinta bagi seorang perempuan yang Engkau nyatakan baginya di tengah-tengah keluarga di tempat. Semua rumpun keluarga yang terkait dengan keluarga Bira, keluarga Amfoni, kami boleh datang berjumpa dengan keluarga Taklal Aplunggi di tempat ini. Nah, kami dalam acara peminangan sore ini, Roh Kudus, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam peristiwa sukacita sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, pemberi cinta itu, kami datang dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa kami adalah keluarga Bira, juga keluarga Amfoni, karena cintanya ia boleh memilih seorang gadis di tempat ini, di dalam keluarga di sini, keluarga Taklal, keluarga Aplunggi. Karena itu hendaklah keluarga Taklal dan Aplunggi, kami memohon dengan kerendahan hati untuk menerima kami dalam peminangan kami sore ini. Kami keluarga besar Taklal, keluarga besar Aplunggi, menyampaikan salam jumpa atas kehadiran keluarga besar Bira, keluarga besar Amfoni di tengah-tengah keluarga kami di sini, dan atas permintaan daripada Bapak Jubir mewakili keluarga Bira Amfoni, sebelum kami memberikan jawaban, ya, kami silakan dulu. Saya dan Bapak Pendeta ini masih kuat berdiri. Papa Mama mari silakan ambil tempat. Biar saya dan Bapak Pendeta berdiri 2 jam, nah, karena ini kami bawa ini kurang lebih 2 jam. Nanti kesian bisa jatuh. Dulu, mau nanti. Dulu tahan, nanti sebentar prosesi ini penyerahan pada hari Jumat. Saya lihat ini yang pegang ini sudah gemetaran ini. Mari, Bapak Mama mari ambil tempat. Silakan. Selanjutnya kami silakan, karena tadi menyebut salah seorang gadis di sini, dan Papa datang ke sini mewakili keluarga. Ini mau meminang siapa? Kami silakan. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa anak kami Jackson Bira, tentunya cintanya dia menempatkannya di rumah ini, di tempat ini, dengan seorang gadis yang bernama Erlin Taklal. Karena itu hendaklah cinta mereka itu, kita semua sebagai keluarga
boleh menyatukannya dalam kebersamaan sore ini. Papa menyatakan nama gadis di sini bernama Erling. Memang betul ada yang nama Erling. Yang saya tahu, ya, nama lengkapnya Erlin Antoneta Rosina SPD GR. Ya. Itu putri ketiga, anak kelima dari Bapak Eliasar Taklal almarhum dan Ibu Yehemia Taklal Aklungi almarhum. Dan betul itu, atas keikhlasan keluarga besar Bira, keluarga besar Amfori, untuk meminang anak gadis kami sebagaimana namanya yang disebutkan, daripada anak kekasih yang ada di tengah-tengah keluarga Bira Amfoni yang namanya Bapak sebutkan, Jackson Bira, maka kami sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan terkhusus anak kekasih kami Erling, menyadari sepenuhnya bahwa itulah amanat firman Tuhan. Dan karena itu kami sebagai orang tua tidak punya kuasa untuk menolak. Dan dengan demikian permintaan peminangan atau lamaran daripada keluarga besar Bira Amfoni kami terima. Yang mewakili keluarga Taklal, keluarga Plugi, yang mana cinta dari anak kami kepada kekasihnya Erlin, boleh hari ini kita semua sama-sama merestuinya, menyetujuinya. Karena itu izinkanlah kepada kami untuk memberi seluruh tanda itu lewat 5 dulang yang sudah kita sepakati sebelumnya. Karena itu dengan rendah hati sekali lagi kami memohon agar dulang-dulang ini beserta isinya dapat diterima oleh keluarga Taklal, keluarga ini. Budaya yang sudah tertanam sejak leluhur kita terdahulu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Jubir mewakili keluarga besar Bira Amfoni, kami tentu menerimanya dengan ikhlas, dan juga kami meyakini bahwa apa yang dibawa berupa bingkisan atau barang yang ada, ya, itu datang dari hati yang ikhlas. Jujur kami keluarga besar Taklal, keluarga besar Aklungi, kami tidak memandang berapa banyak, berapa jumlahnya, tetapi yang kami harapkan adalah apa yang dipersembahkan di tengah-tengah keluarga di sini adalah benar dari hati yang ikhlas, dan untuk itu kami siap untuk menerima. Bagi anak-anak yang memegang dulang, 5 dulang yang ada, silakan maju ke sini. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life. Menerima seluruh yang telah kami beri sebagai bagian dari cinta yang Tuhan beri bagi kita dalam bentuk 5 dulang dan isinya. Keluarga yang memiliki budaya, dan khususnya anak kekasih kami Jack
yang tentunya berasal dari Kuan Amarasi. Jadi ini orang Amarasi, tentunya kita tetap mencintai budaya kita. Dan karena itu sebagai rasa hormat kami dalam kaitan dengan melestarikan budaya yang ada, maka kami akan menyerahkan sebagai wujud bahwa cinta itu terus ada dan bisa terus mewarisi keluarga Bira sampai kapanpun itu dalam bentuk bahasa Amarasi yang disebut Sekneo atau Kesnono, di mana adat ini kami beri supaya betul-betul keluarga yang nanti dibentuk oleh Jack boleh terus mewarisi keluarga Bira sampai kapanpun, dan pasti Tuhan memberkati itu. Karena itu kami akan memberi 1 ekor sapi betina Tena, tapi sebagai simbolnya adalah kami akan menyerahkan talinya dan sapinya dalam bentuk yang kita sudah ramu dalam bentuk modern. Karena itu izinkanlah kami untuk kami menyerahkan Sekneo kami sebagai bagian orang berbudaya untuk kita menyatakannya bagi keluarga Taklal dan keluarga Ablugi. Keluarga besar Taklal Ablugi juga tidak punya kuasa untuk menolaknya. Soal Bapak menyebut tali, ya kita semua maklumi, karena ini dari Amarasi sampai Dewa Sapa ini tentu sangat jauh, dan itu butuh tenaga, butuh proses, dan untuk itu pun kami tidak keberatan. Dengan demikian kami silakan keluarga untuk menyerahkan Kesnono yang dimaksud. Sekarang kita dilarang. Dalam budaya Amarasi, Sekneo Kesnono yang kami beri diterima. Karena itu, ya tentunya semua hal telah diterima, peminangan, lamarannya diterima, budayanya diterima, tapi perkenankan kami untuk kami juga sekaligus ya mau kasih tahu keluarga semua, inilah Jack yang tadi kita sebut-sebut. Jadi supaya kita saling kenal dan betul-betul oh ini anak laki-laki dari Kuan Amarasi ya. Mari Pak Jack. Yours, forever yours. There is a king who bore the scars of Di depan healing. supaya semua keluarga kenal oh ini yang tadi kita sebut-sebut, ini anak dari Amarasi. Tidak salah juga kalau buka masker sedikit ya, supaya lebih dikenal ya. Ya, Mama besar bisa lihat jelasin. Nah. Cukup ganteng ya. Baik, Papa Mama kita sudah sama-sama memandang, melihat, menyaksikan. Ini anak laki-laki yang disebut-sebut tadi oleh Bapak Odet, ya Bapak juga. Ini yang bernama Jack. Ini anak kedua, putra tunggal dari 2 saudara, ya buah hati Bapak Derek dan Mama Ani. Ya. Baik, kami juga mau kasih tahu keluarga dari Sikumana. Tadi juga kami sebut-sebut anak garis di sini yang bernama Erling. Tetapi pasti bertanya karena ini di keluarga ini ada 3 putri. Ya, ya mau besar ya, saya sana ya. Dan nanti kita juga akan menghadirkan. Saya tanya, saya yang cari atau Jack yang cari? Saya yang cari. Oke. Begitu. Kalau mau dapat memang harus berjuang. Tapi saya kalau boleh kasih waktu, kalau bisa ya jangan lewat dari 2 menit. Ya. There Ini is a hanya song 2 langkah lah. Jadi. who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're
Baik lagi. Kasih jatuh namanya. Baik, maju sedikit. Supaya bapak yang ada bisa lihat jelas. Baik, Bapak pada saya izin. Saya bertanya dulu. Ini betul ya nama Erwin? Iya. Iya. No. Iya, Bang. Oke, kakak Jack bilang iya. Saya tanya lagi. Saya tanya betul. Nama Erwin, namanya Erwin. Ya, betul. Berarti tidak salah jemput ya. Baik, terima kasih. Bapak Mama, ini dua anak kekasih kita, Jack dan Erwin. Yang tadi nama kita sebut-sebut. Ya, saya yakin di antara kita banyak yang belum kenal. Karena hari ini baru kita tatap muka dari mereka berdua. Ya, kalau saja Bapak Pendeta dari hari-hari kemarin kami sudah bertemu. Tolong pandang baik-baik. Dua-dua cukup ganteng, cukup cantik dong. Ya, ganteng, cukup cantik ya. Baik, Bapak saya lanjut. Saya lanjut, Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalannya, inilah Jack, inilah Erlin. Ini si ganteng dan si cantik ya. Sore ini mereka berdua menyatakan cinta yang diberikan oleh Tuhan. Dan cinta itu tentunya menyebar kepada semua keluarga kita semua. Jadi berharap supaya cinta itu tidak padam sebentar sore, jangan ya. Dia terus menyala-nyala cinta itu dan sampai kepada semua keluarga yang ada di, ya sampai di Kobe sampai di Rote, di mana-mana ya. Kesempatan ini juga tentunya kita tahu bersama. Tadi Bapak Jubir sudah memperkenalkan bahwa Erlin ini anak kesekian, ada kakaknya sekian orang dan seterusnya ya. Dan tentunya kita menyadari bahwa Jack ini kayaknya dia melangkah terlalu panjang, melangkahi dua kakak ini. Ya, bukan kita mau minta restu lagi dari dua kakak ya, kan sesungguhnya kita semua sudah oke. Sudah, karena dulang-dulang semua semua, tapi sebagai tanda cinta, rasa sayang daripada Jack dan Erlin, maka kami khususnya Jack akan memberikan ya, bersama saudaranya akan memberikan tanda kasih itu kepada kedua kakak yang dimana Jack sudah ya langkah lewat ya, seperti itu. Dan kiranya kedua kakak itu bisa ada di sini dan mereka akan memberi kasih mereka sebagai tanda terima kasih kepada kakak yang mana ya kakak, sehingga kita sebagai adik terus menghargai kakak di sepanjang hidup. Baik, mohon izin Bapak, saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak yang kepilih keluarga dari Sikumana, ini bukan lagi dua kakak ini kita kasih beri depan untuk minta restu, tetapi bahwa sebagai adik yang tahu menghargai kakak, adik berdua ingin menyampaikan isi hati kepada kakak berdua agar adik Jack dan adik Erlin bisa melangkah lebih dahulu, dan kita semua berdoa ya Tuhan juga memberi ruang, memberi jalan bagi kakak Lesi dan kakak Yerni. Baik, terima kasih. Karena cintanya Jack kepada Erlin, maka tentunya ini saudara perempuan kandung dari Jack yang sedang berdiri di sini. Ya. Sebagai tanda terima kasih juga bahwa Jack telah menghadirkan seorang perempuan bersama-sama, karena dia perempuan tunggal juga, maka dia juga akan mewujudkan cinta kasihnya kepada Erlin lebih dahulu. Sebelumnya, setelah itu baru Jack memberikan tanda kasih kepada dua saudaranya. Ini wujud cinta dari seorang saudari perempuan kepada Erlin ya, yang akan mendampingi saudara laki-lakinya. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili keluarga dari Sikumana, itulah
bagaimana kita menyatakan rasa cinta, rasa saling menghargai satu sama lain. Dan karena itu ini kita semua menyaksikan ini wujud cinta yang sangat mendalam. Dan karena itu Erwin juga mau menyatakan kasih sayang, cinta dia terhadap kakak yang tentu mewakili keluarga dari si Kumana, Papa Mama. Ya. Silakan. Ini sebagai ikatan persaudaraan, kasih sayang antara kakak dan adik. Ya. Oh ya, ya. Jadi disaksikan oleh kakak ya. Ya. Seorang saudara dari Erwin kepada kami. Karena kami tahu bahwa dengan kasih ini, maka cinta itu terus menyatu dalam semua rumpun keluarga ini terkait. Baik, berikut kita akan menyaksikan Jack yang kakinya terlalu panjang ini melangkah lebih. Dia juga akan menyatakan cintanya. Terima kasih kepada dua kakak. Silakan Pak Jack. Ya, memang begitu. Karena udah menjadi, kata Jack menjadi besar. Jadi, Baik, ini Jack kan tidak biasa raba kata nona undangan toh. saya mata. Jadi Nah, gitu. ya ini kakak yang satu lagi ya. Ini Jack takser sini jadi pas mana nah itu. Ya, Mama, kita beri aplaus dulu untuk ini kakak Jack. Ini luar biasa nih. Ini satu kehormatan yang luar biasa terhadap kakak Yerni dan kakak Lex. Menerima cinta dan kasih dari Jack yang telah mendahului kakak berdua. Karena itu sekali lagi terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang juga turut menyaksikan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri lewat kedua anak kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah pada puncak ya, Bu. Mungkin kakak berdua silakan bisa menyampaikan. Kita di penghujung prosesi peminangan. Sekarang saya dan Bapak Pendeta juga mau beristirahat. Duduk. Jadi kami nanti selanjutnya silakan kakak Jack dan kakak Erlin untuk bisa salam-salaman dengan Papa Mama kakak Arya di sini. Tapi tetap prokes dipatuhi, tidak boleh cium. Ya, salam cukup. Ya, itu dimaklumi. Orang tua tidak marah. Mama besar di depan, ada orang tua di depan, yang sudah ada. Jadi cukup mungkin simbolis saja dari depan sini. Salam semua. Ya, kemudian kita bisa ambil tempat dan kita selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Mama Pelayan dan teman-teman presbiter untuk bisa kita masuk dalam doa syukur atas peristiwa hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Dan mungkin Bapak Pendeta. Melewat ya? Bisa udah belakang. Yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Bapak Pendeta Pet dan Bapak Soleman. Terima kasih telah mewakili keluarga dalam sukacita keluarga. Oleh karena perkenalan Tuhan, hari ini kedua anak kekasih kita, Kak Jack dan Kak Erlin, boleh secara adat resmi ya, secara adat. Tetap senyum pada Papa Mama. Memang kita maklumi keluarga belum semuanya hadir, mungkin karena kondisi pandemi yang semakin menyebar saat ini, kita maklumi itu. Tetapi tentu tidak mengurangi sukacita kita bersama dalam kasih Tuhan. Oleh karena lewat dua anak kekasih kita ada dua rumpun keluarga besar. Sekian rumpun keluarga besar disatukan lewat kedua anak kekasih kita. Dan karena itu tentu kita mensyukuri kebaikan kasih Tuhan ini bersama dalam ibadah syukur keluarga, ibadah syukur pinangan yang boleh berlangsung dengan baik pada sore hari ini. Dan ibadah syukur pinangan ini akan dipimpin oleh Nona Cafik Likandun yang saat ini tengah membantu pelayanan di Jemaat Nazaret Oisaka Timur. Karena itu dengan penuh kasih kami silahkan.
Baik, shalom, selamat sore. Baik Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, sambil liturgi diedarkan kepada kita semua, saya mengajak kita semua untuk sama-sama meneduhkan hati dan juga mempersiapkan diri kita untuk sama-sama masuk di dalam ibadah pengucapan syukur peminangan. Kuasa dan anugerah Tuhan selalu indah pada waktunya. Indah saat ia mempertemukan dan menumbuhkan kasih di antara kedua orang tua terkasih. Dan indah pula saat ia mempersatukan kedua keluarga, Bira dan Taklal, lewat peristiwa peminangan saat ini. Peristiwa ini membuat kedua keluarga besar ini tidak bisa berbuat lain selain bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan cinta kedua anak terkasih, Jackson Ardi Bira dan Erlin Antoneta Rosina Taklal, hingga sampai pada tahap ini. Untuk itu di dalam kepasrahan pada anugerah Tuhan yang telah mempertemukan dan mempersatukan kedua keluarga ini, marilah kita menaikkan ungkapan syukur serta kebahagiaan lewat ibadah saat ini. Saya jemput untuk kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Serta laki-laki dan perempuan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu kita sama-sama mempersiapkan pembacaan yang saya pilih dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bilang banyak terima kasih serta rasa syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan terbatas kami saat ini, kami akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Engkau hadir, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi jemaat saat ini. Agar biarlah apapun yang anak-Mu sampaikan Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia bukanlah setiap kita yang setiap saat mau membaca serta merenungkannya, tapi kita yang dikatakan orang yang paling berbahagia apabila kita mampu melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya setiap kita selalu mendambakan untuk memiliki pesta pernikahan, pesta peminangan yang sangat spektakuler dan sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dan impian kita. Yang akan digunakan itu seperti apa? Kemudian adat yang mau dipakai itu seperti apa? Dan tentunya ketika kita ingin sampai pada pesta pernikahan, pesta peminangan, pasti kita selalu punya perencanaan yang sangat matang. Jadi misalnya kalau kita mau undang 5.000 orang, pasti dia punya persiapan juga harus sangat matang. Dari segi dana, dan dari berbagai banyak sudut pasti kita harus punya persiapan yang matang. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka selalu punya tradisi itu menggelar pesta itu selama berhari-hari. Jadi tuan pesta dia harus berupaya untuk menyiapkan makanan, minuman untuk setiap tamu undangan yang datang. Dan orang-orang pada waktu itu mereka punya tradisi bahwa mereka menggelar pesta itu selama 7 hari 7 malam. Minuman yang terbaik. Dan tentunya setiap kita pasti sampai mau memiliki pesta pernikahan yang gagal. Misalnya kita undang banyak orang, kemudian kita juga sudah punya persiapan yang sangat matang, tetapi sampai pada hari H ada yang tidak dapat makan, ada yang tidak kebagian minum. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang sangat memalukan bagi tuan pesta. Untuk itu kenapa tadi saya bilang bahwa pasti kita punya persiapan yang harus sangat matang. Nah, hal ini juga yang terjadi dari teks yang telah saya bacakan untuk kita bersama tentang perkawinan di Kana. Dan pada waktu itu kehormatan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi untuk itu kenapa Tuhan Yesus dia melakukan dia punya mujizat paling pertama pada acara perkawinan di Kana ini. Yang lain tidak kebagian, otomatis tuan pesta akan sangat malu. Sampai sore malu. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, tema yang saya pilih yakni menjadikan Yesus Kristus sebagai tuan rumah, bukan sebagai tamu undangan. Banyak penafsir yang bilang bahwa ini acara yang digelar oleh tuan rumah ini, tuan pesta ini, sepertinya dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dalam teks ini dijelaskan bahwa Ibu Yesus pun ada di situ. Yesus bersama dia punya murid-murid serta dia punya saudara-saudara pun turut mengambil bagian dalam pesta perkawinan di Kana ini. Sehingga banyak penafsir yang bilang bahwa pasti ini keluarga punya hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, yang lapor Tuhan Yesus itu adalah Maria, ibu daripada Yesus. Nah, kebiasaan mereka sama juga seperti kita. Jadi kalau di pesta-pesta itu biasanya kan ibu-ibu yang sibuk di dapur, mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kalau ada makanan yang kurang, ada minuman yang kurang, tentunya ibu dapur yang akan tahu paling duluan. Terus Yesus bilang, belum dia punya waktu. Nah, Bapak Mama, jemaat kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa kehabisan anggur? Bagaimana mungkin mereka bisa kekurangan anggur?
Bukankah mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Bukankah pasti mereka sudah punya persiapan yang sangat matang? Kita bercermin dari teks yang telah kita baca. Putar balik, kalau namanya tuan pesta, dia tidak punya persiapan. Pasti dia punya stok terlalu banyak. Tapi nyatanya mereka masih kekurangan anggur. Untuk itu, sebagai manusia, kalau kita merencanakan apapun dan kalau tidak libatkan Tuhan, maka pasti malu yang akan kita peroleh. Tetapi yang menarik dari teks ini ialah Yesus hadir di situ. Yesus hadir sebagai tamu undangan, tetapi dia melakukan satu mujizat yang menyelamatkan namanya kehormatan daripada tuan pesta. Kemudian ada ungkapan di situ bahwa biasanya orang yang minum anggur duluan itu dia dapat anggur yang terbaik. Tetapi lu siapkan anggur maupun yang pertama sampai yang terakhir tetap anggur yang terbaik. Kemudian untuk menghasilkan anggur yang terbaik, dia harus disimpan dengan waktu yang sangat lama. Jadi untuk mendapatkan anggur yang terbaik itu dia butuh waktu, proses yang tidak gampang. Dia punya trik-trik supaya dia bisa menghasilkan anggur yang baik. Tidak boleh kena sinar matahari. Dia butuh waktu yang sangat lama untuk menghasilkan anggur yang terbaik. Dan anggur ini sangat sulit untuk didapat. Kemudian dia juga punya harga yang sangat mahal. Jadi pada waktu itu pasti keluarga juga wanti-wanti. Ini waktu suka pepet, orang sudah berdatangan, tapi anggurnya tidak ada. Nah, Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan. Pada masa itu kehormatan keluarga itu sangat penting. Dan tradisi orang Yahudi mereka melakukan pesta atau menyelenggara pesta itu selama berhari-hari, selama 7 hari. Nah, dalam teks ini ternyata baru hari pertama saja anggur itu sudah habis. Tamu undangan. Dalam membangun bahtera rumah tangga, tentunya ada banyak persoalan kehidupan yang akan kita temui. Tetapi dari teks ini saya mencatat ada beberapa hal yang bisa sama-sama kita petik, yang bisa sama-sama kita jadikan pembelajaran di dalam membangun bahtera rumah tangga, terkhususnya bagi kakak berdua yang pada hari esok akan dikukuhkan menjadi sepasang suami dan istri. Tentunya dalam membangun bahtera rumah tangga pasti ada kekurangan. Tetapi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah di tengah-tengah kekurangan, langkah yang utama, marilah kita beritahu Yesus. Jangan ketompi lapor tetangga, jangan ketompi lapor orang tua, tapi mari duduk dan beritahu Yesus apa yang kita alami. Kekurangan pasti akan kita peroleh, tetapi kelebihan juga pasti akan kita temui. Pasang surut kehidupan pasti akan kita peroleh. Tetapi langkah yang pertama, beritahu Yesus. Seperti yang dilakukan oleh ibu Yesus, Maria. Ketika mereka mengalami kekurangan anggur, dia pergi dan dia kasih tahu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan pun melakukan mujizat. Tuhan melakukan perkara-perkara yang menyelamatkan keluarga yang ada pada waktu itu. Langkah yang kedua yang bisa kita sama-sama pelajari dari teks ini ialah di dalam membangun bahtera rumah tangga, pasti juga ada kekurangan, ada masalah yang akan kita alami, percekcokan, pertengkaran. Tetapi hendaklah kita harus melakukan langkah yang kedua, yaitu punya kerjasama. Kerjasama dari suami, kerjasama sebagai istri, seperti yang dilakukan oleh Maria dan juga pelayan-pelayan, kemudian juga Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak percaya, bisa saja itu air yang mereka tumpahkan kepada tempayan tetap akan menjadi air. Tapi karena mereka percaya, mereka punya kerja tim. Jadi ibu Yesus lapor kepada Yesus, kemudian Yesus memberikan perintah untuk ambil air dan tuangkan. Mereka punya kerja sama yang sangat baik. Begitu juga di dalam membangun bahtera rumah tangga. Kerjasama itu sangat diperlukan. Entah itu dalam mendidik anak-anak, entah itu di dalam kita sebagai suami, kita sebagai istri. Tentunya kerjasama di dalam keluarga itu hal yang sangat penting. Kemudian Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan, penting sekali juga kita terus melibatkan Tuhan. Karena kalau kita melibatkan Tuhan, tentunya yang terbaik yang akan kita peroleh. Seperti yang dilakukan oleh tuan pesta ini. Anggur itu kan sangat sulit didapat. Kemudian yang terbaik, untuk dapat anggur yang terbaik, dia butuh proses yang sangat lama. Tetapi untuk itu tadi saya bilang kenapa kita merencanakan sekeren dan sehebat apapun di dalam membangun bahtera rumah tangga,
Tetapi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, tentunya yang terbaik pasti akan kita dapat. Kemudian, ketika Maria, dia memberitahukan kepada Yesus, kemudian Yesus dia memerintahkan kepada itu pelayan-pelayan. Artinya ada saling untuk merendahkan diri, kemudian mendengar dengan baik. Nah, hal ini juga bisa kita sama-sama jadikan pembelajaran bagi kakak berdua yang mau dikatakan pemula di dalam membangun bahtera rumah tangga. Hendaknya tidak menutup mata, hendaknya tidak menutup telinga dengan wejangan-wejangan yang diberikan oleh para saksi, para orang tua. Jadi harus punya kerjasama serta juga harus memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Saling dengar-dengaran. Jadi jangan merasa bahwa ketong pemula jadi tinggal ketong dengar-dengar salah pasti ketong buat. Tapi hendaklah itu menjadikan pembelajaran supaya di dalam membangun bahtera rumah tangga kita pun mampu belajar dari pengalaman orang lain. Saya kasih tema menjadikan Tuhan Yesus sebagai tuan rumah. Saya punya satu perumpamaan. Mungkin bagi sebagian orang sudah pernah mendengar dan punya perumpamaan seperti ini. Ada satu orang kaya, seorang bapak, dia sangat kaya. Dia punya rumah yang sangat besar. Kemudian satu kali Tuhan Yesus dia bertamu di rumah orang kaya ini, dan tuan rumah ini dia sangat senang. Ini bapak dia terlalu senang. Dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mau datang bertamu di beta punya rumah. Kemudian dia bilang begini Tuhan Yesus, Tuhan, beta punya 10 kamar. Beta kasih Tuhan kamar yang paling besar. Kemudian Tuhan Yesus bilang, terima kasih. Tuhan Yesus ambil kunci, kemudian Tuhan Yesus masuk kepada kamar yang tuan rumah ini kasih. Ketika malam pun tiba, iblis pun datang. Dia gedor-gedor pintu dengan sangat kuat. Kemudian tuan rumah dia lihat iblis yang datang, dan dia sangat ketakutan. Dan dia sudah mau ini iblis masuk, tetapi ini iblis berhasil masuk. Kemudian dia menghancurkan itu rumah. Dia menganiaya ini tuan rumah ini. Dan ketika pagi, fajar menyingsing, ini iblis lari. Kemudian Tuhan Yesus keluar kamar. Kemudian dia protes. Tuhan dari mana sang? Tadi malam itu iblis datang, dia gedor-gedor ini rumah, dia kasih hancur ini rumah. Tuhan di mana? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, Bapak cuma kasih beta 1 kamar sang. Terus dia bilang, oke, kalau begitu beta kasih Tuhan Yesus sekarang 9 kamar. Tetapi kamar yang saat ini beta tidur, Tuhan Yesus tidak boleh ganggu-gugat, karena ada hal-hal pribadi di dalamnya. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang, baik, terima kasih. Dia ambil kunci, dan malam pun tiba, iblis pun tetap datang. Dia menghancurkan rumah, kemudian dia melakukan hal-hal yang sama. Kemudian pagi pun tiba, Yesus keluar dan iblis pun lari. Dia protes lagi, Tuhan, kenapa sih hal yang sama boleh terjadi lagi? Tuhan di mana? Kemudian Tuhan bilang, memang Bapak sudah kasih beta 9 kamar, tetapi beta belum menjadi pemilik sepenuhnya ini rumah. Dia bilang, memang Bapak sudah kasih beta 9 kamar, tetapi beta belum menjadi pemilik sepenuhnya di dalam ini rumah. Kemudian ini tuan rumah dia bilang, oke, kalau begitu ini dapur, ini ruang tamu, seluruh ruang ini rumah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, baik, terima kasih. Malam pun tiba, iblis pun datang. Dia gedor-gedor ini pintu. Kemudian ini tuan rumah pun masih ketakutan. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di belakang, dan Tuhan Yesus bilang, karena lu sudah bilang beta bukan tamu, lu sudah bilang beta pemilik ini rumah, beta yang harus bertanggung jawab dalam ini rumah. Tuhan Yesus buka pintu, kemudian ini iblis bingung. Perasaan ini masih rumah yang sama, tapi kenapa pemiliknya berbeda? Jadi tanpa omong panjang lebar, Tuhan Yesus ada sepatah 2 kata, ini iblis bilang, maaf, beta salah alamat. Dari ini perumpamaan menjelaskan bahwa ketika kau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik, menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga, maka itu akan menjadi urusannya Tuhan. Tuhan akan urus apapun yang menjadi persoalan di dalam kau punya kehidupan. Jadi, jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai tamu. Mari menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik rumah. Karena sesulit apapun itu, sebesar apapun tantangan di dalam bahtera rumah tangga, yakinlah Tuhan Yesus yang akan urus. Selamat berefleksi, dan untuk kakak berdua, selamat untuk menjalani hidup ribut dan rukun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan. Keluarga hidup indah, ilang
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, dan kami patut untuk bersyukur dan juga berterima kasih oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terbukti ketika kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semuanya semata-mata karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Bira, keluarga besar Taklal di tempat ini. Oleh karena Engkau Tuhan, Engkau boleh melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu dahsyat, sehingga pada sore hari ini Tuhan, keluarga di tempat ini boleh melakukan ibadah pengucapan syukur peminangan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan daripada kami Tuhan, tetapi semuanya semata-mata karena pertolongan daripada Kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terkhususnya untuk napas kehidupan yang sampai saat ini Engkau anugerahkan bagi kami. Senantiasa mengajarkan kepada kami Tuhan untuk hidup selalu menjadi berkat, mengajarkan kepada kami untuk hidup selalu berdampak bagi orang lain. Dan biarlah firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca yang setia, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi para pelaku firman-Mu. Maha juga Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh rumpun keluarga besar Bira dan keluarga besar Taklal, dalam seluruh persiapan, dalam seluruh perencanaan keluarga di tempat ini. Dan pada hari esok, kedua kakak terkasih kami akan dikukuhkan, akan dimateraikan menjadi sepasang suami dan istri. Tuhan, apapun yang menjadi persiapan mereka saat ini, mari Bapak Engkau mantapkan. Apapun yang menjadi pergumulan daripada kedua keluarga besar di tempat ini Tuhan, saat ini pun kami pertaruhkan di dalam tangan. Biarlah sampai pada hari esok, pemberkatan sampai pada resepsi, semuanya boleh berjalan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Setiap orang tua kami yang memberi diri dalam pelayanan saat ini Tuhan, baik sebagai Bapak Saksi, sebagai Bapak Jubir, maupun sebagai anggota keluarga yang turut merasakan bahagia atas peristiwa saat ini, kami minta Tuhan mari memberkati dan Tuhan mari menolong. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka saat ini, Bapak Engkau mari menjawab mereka seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah juga Bapa yang Maha Kasih, setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberi diri dalam pelayanan sore hari ini, bahkan setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan terbatas saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sempurnakan sukacita kami pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri dari kehidupan kita. Lakukanlah setiap firman Tuhan yang terus mengayomi kita untuk memiliki kebahagiaan sejati dalam Yesus Kristus, mempelai laki-laki jemaat. Arahkanlah hatimu dan pulanglah dengan memohon berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Silakan duduk. 1, 2, 3. Shalom. Jack dan Kak Erlin, kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada Nona Cafi Litandun STH yang telah memimpin syukur kemenangan pada sore hari ini. Doa kami keluarga, Tuhan memberkati dalam kehidupan pelayanan keluarga dan juga mempersiapkan diri menjadi seorang vikaris. Terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu, untuk kebahagiaan bersama atas kasih Tuhan bagi kedua adik kekasih kita. Kak Jackson yang biasa disapa ini yang mana? Ada 3 tadi. Kalau Bapak Jubir sapanya ke Jack. Di sini depan undangan panggilannya Jeko. Kemudian Jackson. Yang biasa disapa apa nih Kak? Jeko. Iya. Agak semangat sedikit kan. Ini dapat calon istri, besok sudah resmi lagi di gereja. Ini adat sekarang sudah resmi gitu. Iya. Dan Papa Mama tentu dalam kebahagiaan bersama pada
sore hari ini kami tetap ingatkan, kalaupun kita sedikit, masker kita tetap gunakan. Hanya kalau pada saat kita santap, masker lepas saja. Iya, gitu ya. Nanti sebentar baru Kak Jack dan Kak Jeko dan Kak Erlin keliling-keliling Papa Mama, sekaligus persilahkan menuju meja hidangan, sekaligus menyapa Papa Mama. Mohon maaf mungkin kalau kedua anak kekasih tidak memberikan ciuman tanda kasih, kita maklumi ya Papa Mama terkasih karena kondisi saat ini. Karena itu dalam syukur keluarga ini, keluarga menyiapkan ala kadarnya ini kita nikmati sebagai saudara bersaudara dalam kasih Tuhan. Karena itu sebelum kita menuju ke meja hidangan, kita akan dituntun dalam doa. Yang doanya akan dipimpin oleh Ketua Rayon sekaligus Majelis Rayon di 36 ini, Rayon 36, Bapak Penatua Lazarus Nugan. Kami silakan. Segala puji syukur hormat dan sembah kami patut menaikkan hanya kepada-Mu ya Allah. Bapa kami di surga, kami cinta kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini Kau boleh mempertemukan kedua keluarga di sana dalam suasana yang luar biasa pula, sehingga acara pembinaan dari kedua saudara anak kekasih kami dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami dalam keadaan terbatas, mereka yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami bersyukur bahwa dalam pembinaan ini keluarga besar telah menyediakan alat pada untuk kami bersangkat bersama-sama. Namun sebelum kami melakukan ini dengan kami mohon Engkau memberkati makanan dan minuman yang disiapkan ini, sehingga ketika kami mengambil bagian kami teroleh kekuatan dan kebijaksanaan kami. Dan pun teringat lagi saudara yang karena berbagai faktor kehidupan mereka tidak diperoleh Tuhan seperti kami. Mereka Tuhan punya cara tersendiri untuk membiarkan kita mereka, sehingga mereka juga menikmati berkat Tuhan sebagaimana kami saat ini. Inilah doa, inilah harapan kami buat Tuhan. Kami datang dengan beraskan dan Yesus Kristus adalah roh kehidupan. Kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dan cantik ya, luar biasa. Apalagi kalau Kak Jackson tangan di depan terus begini, tetap seperti itu kan. Calon bapak luar biasa betul. Kak Jackson dan Kak Irlin akan hampiri Papa Mama. Papa Mama, kita makanan disiapkan dalam bentuk prasmanan di meja. Papa Mama nanti kita atur jarak saja secara bergantian untuk menuju ke meja hidangan. Sukacita kita bersama, nanti teman-teman yang hadir, keluarga besar, sebentar baru kita foto begitu ya, kayak Jack dan Kak Erlin ya. Bagaimanapun kita mesti punya memori untuk adik kekasih kita berdua. Apalagi Erlin yang berbahagia, Kak Ishak di sana paling berbahagia karena mengantar adik perempuannya, punya tempat menaruh kepalanya sekarang di bahu Kak Jackson, punya tempat berbagi cerita. Silakan berdua. Iya, Papa Mama hidangan disiapkan di ruang keluarga dari rumah Bapak Obed, tempat ini. Kita tinggal nanti dari pintu depan, kita bisa keluar dari pintu yang sama. Silakan Kak. Iya. Kak Jackson ingat mari Nona gitu ya. Atau panggilan sayang apa Kak Jackson? Beb. Panggilan sayang apa? Oh, nama biasa. Mari Kak, sambil jalan-jalan sedikit Kak, biar urat agak sedikit longgar kan Kak? Ya, sampai besok ini kan siap tenaganya banyak ini sampai besok pemberkatan. Keluarga? Kakak Cafik biasanya yang pimpin kalau sudah duluan, kalau yang lain ikut Kakak. Ya. Nanti sudah ada keluarga yang memandu.